Di seluruh dunia, anak-anak menderita kelaparan, sakit, dan penyakit. Setiap hari, jutaan anak di dunia terabaikan, tersakiti, menangis, dan hancur. Setiap hari, mereka hancur akibat kekerasan. Anak-anak diperjualbelikan untuk menjadi pekerja seks, untuk menjadi buruh. Hidup tanpa harapan, tanpa cinta, tanpa masa depan. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, dikenal dengan keindahan alamnya, keanekaragaman yang mempesona, baik suku, etnis, dan agama, serta letak geografis yang strategis. Negara terbesar keempat di dunia yang kini berkembang dengan begitu pesat. Sementara Indonesia sedang meningkat dalam pengaruh, kekuasaan, dan kekayaan. Apa yang terjadi dengan anak-anak Indonesia? Kamu juga, Leo! Sini kamu! Masuk, cepat! Bagaikan fenomena gunung es, realita yang sangat pahit yang menimpa anak-anak kita, banyak yang tak terdeteksi melalui riset. Kasus-kasus yang terjadi dialami oleh anak-anak di Indonesia itu sudah di luar akal sehat manusia. Misalnya, ya, kekerasan dianggap hal biasa membakar hidup anak-anaknya, membunuh, membackup, ya, memberikan racun kepada anaknya hanya karena depresi akibat tekanan ekonomi. Seolah-olah itu hal yang biasa dilakukan oleh orang tua dan sebagainya. Situasi bangsa ini ditentukan oleh situasi anak-anak Indonesia. Kalau situasi bangsa ini ditentukan oleh situasi anak-anak yang memprihatinkan, maka masa depan Indonesia juga akan memprihatinkan. Apakah gereja gagal untuk menjalankan prinsip kasih misalnya? Karena ternyata anak-anak yang mengalami kekerasan yang ada dalam undang-undang itu juga adalah anak-anak Kristen. Ini terjadi pergeseran dan ini bukan lagi sesuatu yang di awang-awang atau di ambang di awang-awang ya, tetapi satu yang fakta yang terjadi. Kami dipanggilkan menjadi garam dan terang. Jadi seharusnya gereja menghasilkan generasi yang kuat dalam karakter, penuh dengan integritas, yang terlatih di dalam talenta-talenta mereka. Jadi seharusnya gereja melahirkan generasi pengubah bangsa, pembuat sejarah yang baru, pemimpin-pemimpin yang membawa terang, keadilan, integritas ke dalam bangsanya. Ini harus dipersembahkan oleh gereja untuk Indonesia. Kita harus mengerti bahwa gereja, bagaimanapun gereja adalah harapan bagi dunia ini. Sehingga apapun yang kita harapkan dunia ini akan menjadi seperti apa, selalu kita harus melihatnya kepada gereja. Sebab gerejalah yang akan bisa memberikan solusi untuk harapan masa yang akan datang. Dan kalau gereja gagal, kita gagal. Bukan hanya saat ini, tetapi gagal ke depan. Jangan kita menuding kesalahan tentang moral anak-anak kita kepada orang lain, tetapi bagaimana kita sebenarnya harus memulai dari diri kita sendiri. Saya pikir ini hal yang memprihatinkan, yang mendorong PGI juga untuk terus-menerus menghimbau gereja memberikan prioritas pelayanan kepada anak. Kini sedang terjadi kegerakan Tuhan yang melawat bangsa-bangsa di dunia, yaitu gerakan 414 Bindo. Sebuah seruan bagi gereja di seluruh dunia agar mengarahkan pandangan dan hati mereka kepada anak-anak dan remaja. Anak bersinar, bangsa gemilang adalah sebuah momentum nasional bahwa sekaranglah saatnya generasi ini
menjadi prioritas utama gereja Tuhan di Indonesia. Anak bersinar bangsa gemilang ini merupakan satu kegerakan, merupakan satu movement yang diyakini oleh hamba-hamba Tuhan hari-hari ini sebagai waktunya Tuhan untuk bekerja, membangunkan, membangkitkan generasi baru bagi gereja Tuhan. Bukan hanya di Indonesia sebetulnya, tapi di seluruh dunia. Di bulan September tahun 2009, saya ikuti 414 Windows Conference di New York City. Dan di situ benar-benar saya bertobat. Seperti Tuhan tangkap hati saya dan perlihatkan kepada saya bahwa sekaranglah waktunya untuk gereja Tuhan di Indonesia bangkit dan perjuangkan generasi ini. Ini kan tahun 2010. Kenapa kita nggak perjuangkan selama 1 dekade ini? Kita beri segalanya, kita beri segala energi, kekuatan kita untuk menghasilkan sebuah generasi penyelamat untuk bangsa Indonesia pada masa mendatang. 1 dekade, perhatian dan fokus kita arahkan pada anak dan remaja Indonesia. 1 dekade untuk melihat apa yang akan Tuhan lakukan melalui umatnya yang menangkap hati Tuhan pada masa kini, yaitu anak dan remaja. Generasi penerus yang ada di depan kita, di tangan kita. Dan ini bukan merupakan jaringan dari pelayanan anak-anak. Ini juga bukan merupakan yayasan, di mana ada satu yayasan baru yang kemudian mendirikan pelayanan baru, bukan. Tapi ini tidak ada bentuknya. Artinya bentuknya bukan jaringan, bentuknya bukan juga yayasan, tapi ini merupakan satu movement. Ini merupakan satu idea yang ingin dibagikan kepada semua gereja Tuhan, mengingatkan kita bersama-sama. Bukan hanya saudara, tapi saya dan semua kita. Supaya kita saling mengingatkan dan kita bangkit. Ayo, kita mulai fokus kepada anak-anak sekarang. Lihat gereja 25 tahun yang akan datang. Lihat gereja 20 tahun yang akan datang. Dan apa yang bisa kita persembahkan sekarang untuk gereja di masa depan, untuk bangsa kita di masa yang akan datang. Anak bersinar bangsa gemilang.